Bab 1296. Rendah hati. Milei menunjuk dengan ringan, pedang penakluk jiwa langsung terjun ke tubuh Nansu. Dalam sekejap jiwa Nansu langsung terserap. Jiwa spiritual hilang. Milei merentangkan kedua telapak tangannya, pedang penakluk jiwa jatuh ke tangannya. Pedang penakluk jiwa itu bergetar sedikit, seolah bersemangat. Milei melihat dua master dunia bawah yang tersisa. Pada saat ini, keduanya tampak sangat waspada. Milei tiba-tiba menghilang di tempat. Puff! Seberkas cahaya pedang membelah arena. Dan saat Milei menghilang, kedua master dunia bawah itu juga menghilang di tempat. 1 lawan 2. Begitu kedua belah pihak bertarung, Milei langsung menekan dua master dunia bawah. Kultivator pedang. Dalam keadaan normal, di tingkatan yang sama, kekuatan tempur seorang kultivator pedang jauh lebih tinggi daripada orang biasa, dan Milei bukanlah kultivator pedang biasa. Di arena, cahaya pedang saling menyilang, dua master dunia bawah dipaksa mundur oleh cahaya pedang ini. Pada saat ini, Milei berhenti tiba-tiba. Dia mengizinkan salah satu master dunia bawah untuk memukulnya. Dan di pukulan tinju itu, mengandung energi kematian dan energi yin yang sangat kental. Selain itu, ada beberapa kekuatan aneh. Melihat Milei tiba-tiba melepaskan pertahanannya, master dunia bawah terkejut. Perasaan gelisah muncul di hatinya, tetapi saat ini sudah tidak dapat mundur. Boom! Saat master dunia bawah meninju dada Milei, Milei menyekat tenggorokan master dunia bawah dengan pedang. Milei mundur belasan kaki berturut-turut, tetapi kepala master dunia bawah terbang langsung, darah mengalir seperti air mancur dari lehernya, sangat berdarah. Bagi Milei sekarang, dia tidak lagi menggunakan trik tipuan lagi. Dia menggunakan trik apapun yang paling praktis. Membunuh adalah tujuan akhir. Setelah Milei berhenti, dia melihat ke tubuhnya sendiri, energi kematian dan energi yin di dadanya telah diserap oleh tubuhnya. Bisa menyerap. Milei sedikit mengangkat sudut mulutnya, sepertinya tubuh abadi juga berpengaruh pada master dunia bawah. Bagaimana mungkin? Tidak jauh dari sana, master dunia bawah lainnya menatap Milei, matanya penuh ketidakpercayaan. Milei baru saja menerima pukulan dari Master Escape, tapi dia baik-baik saja. Tubuh fisik. Master dunia bawah memandang Milei dan hendak berbicara. Saat ini Milei tiba-tiba menghilang di tempat. Di kejauhan, pupil mata master dunia bawah tiba-tiba menciut, tangan kanannya menamparkan ke depan. Dalam sekejap, ruang hampa di depannya langsung menjadi tanah mati, dan di tanah mati ini, ada energi kematian dan energi yin yang tiada habisnya. Milei bergegas langsung ke tanah mati itu, energi kematian dan energi yin itu tidak menghentikan langkahnya, sebaliknya, energi yin dan energi kematian langsung terserap olehnya. Beberapa saat kemudian, pedang melintas di tenggorokan master dunia bawah. Puff! Kepala master dunia bawah terbang sesaat, hampir pada saat yang sama, pedang penakluk jiwa masuk ke leher master dunia bawah. Jiwa spiritual hilang. Milei berbalik dan berjalan ke depan Tree Life Tao. Dia menyerahkan rantai hitam itu kepada Tree Life Tao. Ini untukmu. Tree Life Tao melirik Milei, kamu bisa mengurungku dengan ini. Milei tersenyum dan berkata, aku tahu. Tree Life Tao sedikit mengernyit, sedikit bingung, kalau begitu, kamu masih kembalikan ke aku. Milei memutar bola matanya ke arah Tree Life Tao, kamu adalah master militerku dan juga temanku, untuk apa aku mengurungmu? Tree Life Tao memandang Milei, apakah kamu menganggapku sebagai teman? Milei tersenyum dan berkata, ya. Tree Life Tao terdiam. Temannya sangat sedikit, tidak, dia tidak punya teman lain selain yang di dunia bawah itu. Milei tiba-tiba tertawa,
tidak pernah berteman dengan manusia. Tree Life Tao mengangguk. Miley tertawa, kalau begitu, kamu bisa coba. Tree Life Tao mengangguk, bagus. Miley berkata lagi, kamu baru saja berbicara tentang jejak Tao di dalam. Sekarang aku akan memberikannya kepadamu, kamu bisa mengetahuinya sendiri. Setelah mengatakan itu, dia meletakkan rantai besi itu ke tangan Tree Life Tao, kemudian dia melihat ke langit. Ada jejak kekhawatiran di matanya. Pria parubaya itu adalah alam kebenaran Taoism. Apakah Kak Saphira bisa mengatasinya? Miley sedikit khawatir, dia berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di arena. Melihat hal tersebut, Tree Life Tao buru-buru mengikuti. Di antara bintang-bintang, Saphira Mu duduk santai di bangku kayu, di depannya ada api unggun. Membakar ikan di langit berbintang. Sebenarnya, pemandangan ini agak aneh. Di seberang Saphira Mu adalah pria parubaya dari dunia bawah. Pria parubaya itu memandang Saphira Mu tidak jauh dan berkata sambil tersenyum, kamu master alam kebenaran Taoisme itu. Saphira Mu melirik pria parubaya dan berkata sambil tersenyum, apakah dunia bawah mengirimmu ke sini? Pria parubaya itu sedikit tersenyum, apakah tidak cukup? Saat berbicara, dia melihat sekeliling dan berkata dengan senyum ringan, sejujurnya, dunia atas sekarang sangat lemah. Saphira Mu tersenyum dan berkata, memang benar-benar lemah. Sejujurnya, aku tidak benar-benar ingin menjadi musuhmu. Jadi musuh. Pria parubaya menggelengkan kepalanya dan tersenyum, benar, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi musuh dunia bawahku. Yang seperti kamu ini, mungkin bisa mendominasi dunia atas, tetapi jika berada di dunia bawah, benar-benar tidak ada apa-apanya. Kata-kata ini mungkin menyinggung, tapi begitulah kenyataannya. Saphira Mu berkedip, apakah aku selemah itu? Senyum muncul di wajah pria parubaya itu, dia tersenyum dengan tenang, bukannya kamu lemah, tapi kami terlalu kuat. Saphira Mu mengacungkan jempol, kamu sombong sekali. Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, tapi kamu tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Saphira Mu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, sebenarnya, jika aku jadi kamu, aku akan mengirim seseorang untuk menyelidiki Miley dan aku, menyelidiki seluk-beluk semuanya. Tapi kamu tidak melakukannya. Kenapa tidak melakukannya? Karena kamu sangat percaya diri. Dalam hatimu, kamu berpikir bahwa dunia bawah lebih baik daripada dunia atas, maka kamu datang di sini dengan rasa superioritas di hatimu. Apa kamu tahu, manusia memiliki pepatah yang disebut, musuh terbesar adalah diri sendiri. Menurutku kalimat ini sangat masuk akal, alasan mengapa banyak orang mati bukanlah karena harus mati, tetapi karena ulahnya sendiri. Pria parubaya tersenyum dan berkata, ayo, serang, biarkan aku menyesalinya. Saphira Mu tersenyum, dia dengan lembut mengeluarkan tulang ikan dari ikan bakar, saat berikutnya tulang ikan itu berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan menghilang. Cahaya pedang sangat sunyi, seperti kepulan asap. Pada saat ini, senyum di wajah pria parubaya itu membeku. Pedang ini. Segala macam pikiran melintas di benak pria parubaya itu, dia tahu dia telah meremehkan musuh. Begitu meremehkan musuh maka akan kehilangan kesempatan. Namun, dia adalah master alam kebenaran Taoisme, meskipun dia meremehkan musuh, dia tidak akan terbunuh oleh satu pukulan. Pria parubaya itu perlahan mengangkat tangan kanannya, menunjuk dengan jarinya, yang langsung mengenai cahaya pedang. Tidak ada fluktuasi kekuatan. Ini adalah kontes diam. Tapi sebentar lagi, pemenangnya akan ditentukan. Hanya melihat cahaya pedang tiba-tiba menembus jari pria parubaya itu, kemudian tenggelam ke tubuhnya di sepanjang tangannya. Pria parubaya itu membeku,
Dia memandang Saphira Mu di kejauhan dengan sedikit tercengang. Bagaimana mungkin? Kamu tidak mungkin bisa membunuhku. Aku sudah menyatu dengan kebenaran agung. Saphira Mu memutar bola matanya ke arah pria parubaya itu. Jika menyatu dengan kebenaran agung berarti sudah tak terkalahkan. Lalu untuk apa menerobos Tao itu? Pupil mata pria parubaya itu tiba-tiba menyusut. Dia berkata dengan suara getar, apakah kamu sudah mencapai alam terobos Tao? Saphira Mu mengedipkan mata, tebak. Ekspresi pria parubaya itu tiba-tiba menjadi ganas, tidak. Sama sekali tidak mungkin. Saphira Mu menghela nafas dengan suara rendah, penampilanmu mengingatkanku pada seseorang. Pria parubaya itu menatap Saphira Mu, siapa? Saphira Mu tersenyum dan berkata, seorang wanita yang tidak pernah berganti pakaian. Saat aku pertama kali melihatnya, aku sama terkejutnya dengan kamu dan berpikir itu tidak mungkin. Ya Tuhan, bagaimana bisa ada wanita di dunia ini yang lebih kuat dari aku Saphira Mu? Apalagi ilmu pedang pihak lawan juga lebih kuat dariku, ini sangat tragis. Kalau gaun polos ini dilahirkan, kenapa aku Saphira Mu harus dilahirkan? Bukankah ini membuatku tidak nyaman? Tapi, aku sedikit lebih baik darimu, aku bisa menerimanya dengan cepat. Kenapa kita harus berpikir orang lain tidak bisa melakukan hal yang kita sendiri tidak bisa lakukan? Pria parubaya itu perlahan menutup matanya. Apakah ada orang yang lebih baik dari yang mulia? Yang mulia. Panggilannya sudah diubah. Saphira Mu mengeluarkan ikan entah dari mana dan terus memanggang. Apa kamu tahu kenapa aku tidak mati di awal? Karena aku lebih pintar darimu, aku tidak langsung bersikap arogan saat datang, dan tidak merasa lebih unggul dari yang lain dan tidak ada perasaan superioritas yang tidak berarti itu. Saat berbicara, dia melirik pria di tengah. Sudut mulutnya sedikit terangkat, kerendahan hati menyelamatkan aku. Aku selalu merasa kamu harus rendah hati. Ini mungkin tidak memberi kamu manfaat besar, tapi setidaknya tidak akan merugikan kamu. Bicara sampai di sini, dia menoleh, melihat Mile dan Tri Life Tao yang datang tidak jauh. Kalimat ini untuk kalian berdua dengar. Mile mengangguk cepat, aku sangat rendah hati, sangat rendah hati. Saphira Mu tersenyum, pria licik. Tidak jauh dari situ, pria parubaya itu tiba-tiba berkata, Yang Mulia telah mencapai alam terobos Tao, kenapa masih di sini? Saphira Mu melirik pria parubaya itu, aku belum mencapai alam terobos Tao. Pria parubaya itu menyipitkan matanya sedikit, benar-benar tidak mungkin. Jika belum mencapai alam terobos Tao, kamu tidak mungkin bisa membunuhku dengan satu pedang. Saphira Mu tersenyum dan berkata, aku belum mencapai alam terobos Tao, tetapi aku memiliki kemampuan alam terobos Tao. Mile melirik Saphira Mu, hatinya sangat terkejut, oh Tuhan, Kak Saphira ini terlalu menakutkan. Di kejauhan, pria parubaya itu melirik Saphira Mu, dengan raut wajah yang rumit. Saat ini, hatinya benar-benar sangat rumit. Menurutnya, mungkin ada orang di dunia atas yang bisa membunuhnya, tapi sangat langka. Namun, dia tidak menyangka, dia kebetulan bertemu dengan orang itu. Dan begitu kuat. Pria parubaya itu membuka telapak tangannya, ruang hampa di depannya tiba-tiba bergetar. Dia harus mengirim pesan ini kembali ke dunia bawah. Namun, begitu pesannya muncul, pesan itu menghilang tanpa jejak. Tidak jauh, Saphira Mu tersenyum dan berkata, aku menghitung, dunia bawah pasti akan mengutus orang kemari, tetapi mereka tidak tahu seberapa kuat aku, jadi utusan mereka kemungkinan besar adalah alam kebenaran Taoisme, tapi kualitas dan kuantitas pasti ada perubahan. Menurut aku. Berbicara tentang ini, dia berhenti, kemudian berkata, mereka akan mengirim paling banyak 3 master alam kebenaran Taoisme dan kalau 3 master alam kebenaran Taoisme,
aku bisa dengan mudah membunuhnya. Dengan begitu, kita tidak hanya dapat memperoleh lebih banyak waktu, tetapi juga mengeliminasi master alam kebenaran Taoisme dunia bawah. Setelah memenggal ketiga master alam kebenaran Taoisme ini, dunia bawah pasti akan lebih menaruh perhatian. Dan saat seperti ini, mereka pasti akan mengirim seorang master kelas berat, dan master ini kemungkinan setengah alam terobos Tao, yaitu batas alam kebenaran Taoisme dunia bawah. Orang seperti ini juga tidak bisa mengalahkan aku, artinya kita bisa punya lebih banyak waktu dan membuat dunia bawah kehilangan master kelas berat. Kemudian dia berhenti sejenak, lalu bertanya lagi, pertanyaan tidak penting, master alam kebenaran Taoisme dunia bawah kalian dengan master setengah alam terobos Tao yang aku tebak itu, pasti tidak begitu banyak, kan? Kalau terlalu banyak, aku harus berpura-pura membuat kalian berpikir bahwa aku hanyalah alam kebenaran Taoisme dan aku sedang terluka. Dengan begitu, kalian akan terus meremehkan musuh, kemudian lanjut mengirim orang untuk membunuhku. Pria paruh baya itu memandang Savera Mu seolah-olah sedang melihat monster. Bersambung.